Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Kak Fei. Jadi adik-adik nih, Kak Fei ini akan ada pembahasan sejarah kelas 10. Jadi siap-siap nih adik-adik kelas 10 ya untuk menyimak pembahasan dari Kak Fei. Oke, kita langsung simak saja. Kak Fei, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mesti. Kita langsung mulai aja ya. Halo adik-adik semua, balik lagi sama Cafe. Di sini kita akan membahas IPS. IPS terutama di mata pelajaran sejarah untuk kelas 10. Kalau gitu kita langsung mulai. Cafe izin share screen untuk soalnya. Nah, sudah terlihat. Oke, kita mulai dari nomor satu. Oke, di sini perhatikan kutipan teks berikut. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintas batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya hingga ke wilayah Kecampa dan Kamboja. Berdasarkan teks di atas dapat disimpulkan bahwa berarti di sini kita disuruh menyimpulkan dari kutipan yang sudah ada di soalnya. Oke. Kalau kita simpulkan, kira-kira jawaban yang tepat itu di mana ya? Boleh diingat-ingat nih sama adik-adik, jawaban yang waktu itu dijawab itu yang mana? Siapa tahu jawabannya betul. Oke. Nah, kalau dari nomor satu ini, kalau kita lihat kesimpulan yang paling lengkap atau kesimpulan yang paling tepat itu ada di yang B, yaitu Nusantara telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan global sejak lama. Kenapa? Karena kan di sini sebenarnya intinya tuh di situ ya, karena kan eh di sini tuh diketahui bahwa pelayaran internasional lintas benua tuh udah sejak dulu, sejak nenek moyang kita, yang dimana rempah-rempahan yang ada di Indonesia itu dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional atau batas wilayah negara kita. Berarti eh, kesimpulan yang bisa diambil itu tuh kan berarti kan rempah-rempah itu hasil dari negara kita kan yang dibawa oleh nenek moyang ke batas wilayah, bahkan batas wilayah nasional, regional, bahkan global, yang berarti perdagangan ini atau ya jual beli ini tuh sudah ada sejak lama, terutama dalam perdagangan globalnya gitu. Oke, nomor dua. Bacalah kutipan berikut. Pada penghujung abad ke-19, VOC dibubarkan dan penguasaan negara-negara koloni berada di bawah langsung pemerintah Belanda. Namun, perubahan tersebut tidak kemudian mengubah praktik kolonialisme di Indonesia, bahkan lebih eksploitatif. Kenapa praktik kolonialisme justru menjadi lebih eksploratif setelah VOC dibubarkan? Nah, kenapa ya kira-kira? Coba kita perhatikan jawaban-jawaban yang tepat kira-kira yang mana. Oke, kalau dari kakak, jawaban yang paling tepat itu yang B. Karena pemerintah Belanda mengambil alih langsung dan menerapkan kebijakan yang ketat. Jadi setelah VOC bangkrut, pemerintah Belanda itu memang mengambil alih kekuasaan secara langsung. Nah, di periode ini dikenal dengan masa pemerintah Hindia Belanda untuk menutupi kerugian negara dan mengisi kas Belanda yang kosong akibat perang di Eropa. Begitu. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 3. Perhatikan deskripsi berikut. Mahatma Gandhi mempunyai senjata perlawanan yang khas yang disebut sebagai satyagraha. Satya artinya kebenaran dan agraha adalah kekuatan. Dengan demikian, satyagraha berarti kekuatan jiwa.
yang mendorong rakyat India agar melawan Inggris dengan kekuatan jiwa dan tanpa kekerasan. Nah, apa makna filosofi Satyagraha yang diperkenalkan oleh Mahatma Gandhi? Coba diingat-ingat kembali memorinya, jawaban yang benar adalah yang mana? Oke, kalau dilihat dari pertanyaannya, atau pertanyaannya itu kan ditanyain makna filosofi Satyagraha yang memang sudah diperkenalkan oleh Mahatma Gandhi itu filosofinya seperti apa? Jawaban yang tepat itu yang C, perlawanan dengan kekuatan jiwa dan tanpa kekerasan. Jadi, penjelasan makna satyagraha secara harfiah dan konseptual itu sudah tercantum jelas dalam teks yang ada di deskripsi tersebut, yaitu satya artinya kebenaran dan agraha adalah kekuatan. Gitu. Dengan demikian, satyagraha berarti kekuatan jiwa. Itu juga ada ya. Dia mendorong rakyat India agar melawan Inggris dengan kekuatan jiwa tanpa kekerasan. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 4, apa yang dicari bangsa Eropa saat pertama kali datang ke Nusantara? Nah, kira-kira yang dicarinya apa nih? Ayo, yang dicari bangsa Eropa pertama kali ke Nusantara. Jawabannya? Betul, yang C, rempah-rempah. Itu memang sangat diincar ya kalau di Nusantara atau di negara kita itu rempah-rempah. Jadi motivasi utama bangsa Eropa kayak Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris melakukan penjelajahan samudra dan datang ke Indonesia adalah untuk menemukan sumber rempah-rempah kayak lada, cengkeh, pala, yang kayak gitu. Pokoknya rempah-rempah khas Indonesia aja gitu. Nah, rempah-rempah pada masa itu tuh sangat berharga banget, setara dengan harga emas. Di Eropa untuk pengawet makanan, bumbu masak dan obat-obatan itu sangat diperlukan gitu. Jadi, bangsa-bangsa Eropa tuh mengincar, yang pertama kali diincar tuh adalah rempah-rempahnya. Terakhir, nomor 5. Organisasi Budi Utomo dikenal sebagai pelopor pergerakan nasional. Kenapa? Ayo, jawaban yang tepat yang mana ya? Karena karena apa namanya, organisasi Budi Utomo ini tuh merupakan organisasi kebangsaan pertama. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Jadi Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 itu sekarang yang sekarang tuh diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu diakui sebagai pelopor karena merupakan organisasi modern pertama yang bersifat nasional dan menggunakan cara-cara perjuangan yang baru, yaitu melalui organisasi, pemikiran, dan pendidikan, bukan perlawanan fisik yang bersifat kedaerahan atau pertengkaran, peperangan kayak gitu udah enggak. Begitu adik-adik untuk sejarah di kelas 10. Oke, karena sudah selesai pembahasan sejarahnya, sekarang Kak kembalikan lagi ke Misti. Oke, terima kasih Kak Fei. Nah, oke, terima kasih juga adik-adik ya. Oke, adik-adik juga bisa spill lagi ya video-video yang lain karena itu akan berkaitan dengan mata pelajaran yang lain juga. Oke, terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.